Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sebelumnya kakak mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, kakak mau bertanya kepada kalian. Sebelumnya dari kalian, apa ada yang sudah mengikuti konseling kelompok? Belum. Jadi belum pada ngerti ya apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi konseling kelompok itu merupakan layanan BK yang dilakukan dalam kelompok kecil untuk membantu peserta untuk saling berbagi, memahami masalahnya, dan menemukan solusinya. Tujuan dari konseling kelompok sendiri yaitu membantu peserta memahami diri dan masalahnya, mendapatkan dukungan dari teman sebaya, serta menemukan cara yang lebih tepat dan positif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, dari konseling kelompok sendiri ada asas-asasnya, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi dalam kegiatan hari ini, apa yang kalian ungkapin, apa yang kalian bicarain itu bersifat rahasia, tidak boleh dibicarakan kepada orang lain. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini, jadi dalam kegiatan hari ini kalian harus sukarela tanpa ada paksaan. Seperti tadi dalam pengumuman kelompok, kalian sendiri ingin mengikutinya dan tidak melalui paksaan dari siapapun. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi dalam kegiatan hari ini semua peserta kelompok harus terbuka satu sama lain. Yang keempat ada asas kemandirian. Jadi hari ini kalian dapat bersikap mandiri untuk menyelesaikan masalahnya. Sekarang kakak mau bertanya untuk kesepakatan waktunya mau dilaksanakan berapa menit ya? Saya Kak, 15 menit. 15 menit. Ada lagi? Saya Kak, 25 menit. Ada lagi? Saya Kak, 20 menit. Baik, buat kesepakatan waktu kita ambil yang terbanyak ya. Berarti untuk kesepakatan waktu konseling kelompok akan dilakukan 20 menit gimana? Iya Kak, 20 menit aja. Jadi sekarang kalian siap untuk mengikuti tahap selanjutnya? Siap. Baik, kalau gitu kita sebelumnya kalian udah pada saling kenal nih, tapi kakak sendiri belum. Jadi kita perkenalan dulu ya. Iya. Nanti pas perkenalan kalian harus sebutin nama dan hobi kalian. Tapi harus diingat ya. Oke Kak. Mungkin nanti perkenalan dimulai dari kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Alfianada, hobi kakak memasak. Sebelumnya dimulai dari sebelah kiri kakak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alfianada Putri Gaya, hobi saya menulis cerita. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Aura Ferdiana Putri, hobi saya membaca. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Chandra Kasih Kurniawan, hobi saya main bola. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Cinta Martania Putri, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Rama Dari, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Dana Susila, hobi saya fotografi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aulia, hobi saya berolahraga. Perkenalkan, nama saya Tri Nurul Iman Amalia, hobi saya berkebun. Baik, kalau gitu kita udah saling kenal semua. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking-nya apa ya Pak? Ada yang tahu permainan kata positif? Jadi ini, saya ingin setiap peserta menyebutkan satu kata positif tentang dirinya. Contohnya, saya kreatif, saya penyabar, saya tanggung jawab, atau apa aja yang menurut kalian merupakan hal yang baik dalam diri kalian sendiri. Bisa dimulai ya. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri kakak. Silakan sebutkan satu kata positif tentang diri kamu. Saya rajin. Selanjutnya. Saya mudah membantu orang lain. Selanjutnya. Saya disiplin. Saya tangguh. Saya percaya
bagus sekali. Ternyata kalian punya banyak hal positif dalam diri kalian. Permainannya sederhana, tapi ini membantu kita mengingat bahwa setiap orang punya kekuatan masing-masing. Nanti hal ini akan berguna untuk kegiatan terkait pola pikir positif. Sekarang mari kita buat kesepakatan, misalnya saling menghargai pendapat teman, tidak menertawakan dan menjaga kerahasiaan isi pembicaraan. Setuju? Setuju, Kak. Baik, kalau gitu kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inti kegiatan ya. Di tahap ini kalian boleh menyampaikan masalah apapun yang sedang kalian alami. Masalahnya bebas, tetapi nanti kita akan belajar bagaimana melihatnya dengan pola pikir yang positif. Siap? Siap, Kak. Siapa yang mau mulai duluan untuk menceritakan masalahnya yang sedang dialami? Kalau saya, Kak, nilai saya sering turun. Saya jadi malas buat belajar karena merasa udah malas. Oke. Terima kasih sudah berani bercerita. Pikiran apa yang biasanya muncul saat nilai turun? Pasti bilang ke diri sendiri kalau saya turun. Selanjutnya, Saya Kak, saya sering merasa teman-teman gak suka sama saya. Kadang mereka bercanda tapi agak nyindir. Jadi saya memilih diam. baik. Nanti kita akan lihat apakah pikiran itu benar atau ada cara lain dalam memandangnya. Ada lagi? Kalau saya Kak, saya sering dimarahin orang tua karena pulang terlambat dari les. Jadi saya merasa saya anak yang mengecewakan. Terima kasih, itu cukup berat. Kita lihat bagaimana mengubah pikiran itu menjadi lebih sehat. Ada lagi? Saya malu-malu maju ke depan, takut salah dan diejek. Kita juga akan latih bagaimana mengubah pola pikir itu supaya kamu lebih percaya diri. Ada lagi? Saya Kak, saya sering terlambat ke sekolah. Akhirnya saya anggap diri saya nggak bisa disiplin. Ada lagi? Masih saya sering naik turun. Kalau sedang gaul, saya langsung mikir hidup saya nggak bisa lebih baik. Ada lagi? Kalau saya Kak, saya sering berpikiran hal-hal negatif terus. Bahkan kalau masalah kecil pun saya langsung berpikiran buruk. Jadi saya susah banget buat berpikir positif. Ada lagi? Saya gampang tersinggung, Kak. Habis itu saya merasa orang yang emosian nggak berubah. Oke, masalah kalian itu berbeda-beda, tapi ada satu kesamaannya, banyak pikiran negatif yang muncul di dalam diri kalian masing-masing. Termasuk dari tadi yang disebutin oleh Cynthia, yang merasa kesulitan untuk berpikir positif. Nah, itu yang akan jadi fokus kita hari ini ya. Sekarang tuliskan satu pikiran negatif yang sering muncul dalam diri kalian. Lalu nanti kalian bacakan hasil dari kalian menulis masing-masing. Sudah semua? Mungkin nanti untuk hasil dari catatan yang kamu buat, nanti mungkin setiap peserta akan membacakan hasil dari tulisannya masing-masing. Yang bisa dimulai dari mana dulu? Dari saya tidak mampu mengubah menjadi positif. Saya sedang belajar. Oke, selanjutnya. Teman-teman gak suka saya, mengubah menjadi positif. Saya bisa memperbaiki komunikasi. Oke, ada lagi? Saya tetap disiplin, mengubah menjadi positif. Saya bisa mulai dari langkah kecil. Oke, ada lagi? Saya selalu salah. Saya bisa belajar lebih bertanggung jawab. Oke, ada lagi? Saya pasti salah. Salah itu wajar untuk belajar. Saya tidak punya semangat mengubah menjadi positif, tapi saya bisa lakukan.
selalu mikirnya dulu karena semuanya bakal gagal. Saya emosian. Saya sedang belajar mengontrol emosi. Mungkin tadi untuk jawabannya dari hasil tulisannya Cynthia, tadi aku selalu mikir yang buruk, kayak semuanya berasa gagal. Oke, bagaimana kalau diganti begini? Aku memang sering khawatir, tetapi aku bisa belajar melihat sisi baiknya sedikit demi sedikit. Ya kak, itu lebih ringan rasanya. Baik, masalah kalian beda-beda, tapi ada kesamaannya. Banyak pikiran negatif yang muncul di dalam diri kalian masing-masing. Termasuk dari Cynthia yang tadi bilang saya merasa kesulitan untuk berpikir positif. Nah, itu yang akan jadi fokus kita hari ini ya. Setuju? Setuju, Kak. Oke. Sekarang kakak akan memberikan contoh bagaimana mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Nanti kalian perhatikan ya. Misalnya, kakak menerima kritikan nih dari guru atau dari teman. Pikiran pertama yang muncul bisa saja, aku gagal, aku nggak bisa belajar, aku nggak bisa apa-apa. Nah ini contoh pikiran yang negatif, yang sering muncul tanpa kita sadari. Sekarang kakak praktekkan cara mengubah memakai langkah sadari, tantang, dan ganti. Nah langkah pertama yang kita akan mulai itu sadari. Aku sadar bahwa aku sedang berpikir negatif. Aku bilang ke diri sendiri, aku lagi mikir jelek tentang diriku. Nanti langkah yang kedua itu tantang. Kemudian aku tantang pikiran itu, benarkah aku gagal atau hanya karena satu kesalahan? Apakah buktinya aku nggak bisa apa-apa? Biasanya jawabannya tidak seburuk yang dipikirkan. Ada langkah yang ketiga yaitu ganti. Lalu aku ganti dengan pikiran yang positif, yang lebih sehat. Kritik itu bukan berarti aku gagal, tapi ini kesempatan aku jadi lebih baik. Aku bisa memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Setiap pikiran negatif bisa diganti dengan pikiran yang positif dan realistis. Sekarang siapa yang mau kakak bantu untuk mencoba memodelkan ulang pikiran negatifnya? Saya kak, saya tidak mikir semuanya akan gagal kak. Oke, kalau begitu kita coba ya. Sadari, aku sedang menganggap semuanya buruk padahal kenyataannya belum tentu. Nah, pikiran itu harus ditantang. Dengan apa buktinya semua pasti gagal? Apakah aku pernah berhasil sebelumnya? Nah, coba pikiran yang kamu tadi pikiran yang negatif, coba diganti menjadi pikiran yang positif. Itu diganti. Aku memang khawatir, tapi aku bisa belajar mengambil sisi positif sedikit demi sedikit. Oh, ternyata bisa juga ya kak. Lebih ringan rasanya. Iya, Cynthia benar itu. Sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Kakak ingin kalian merenungkan kembali apa yang sudah kita bahas hari ini. Silakan isi 3 pertanyaan berikut. Yang pertama ada pikiran negatif apa yang sering muncul dalam pikiran kalian. Yang kedua, pikiran positif apa yang bisa kalian gunakan untuk menggantikannya. Yang ketiga, ada bagaimana perasaan kalian setelah mencoba mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Mungkin waktunya 2-3 menit, dimulai dari sekarang. Berarti menulisnya 3. mungkin untuk waktunya sudah selesai. Siapa yang berkenan berbagi hasil refleksinya? Saya menyadari selama ini cepat sekali mikir buruk tentang teman. Setelah diganti dengan pikiran positif, saya lebih tenang. Oke, ada lagi? Saya takut salah waktu maju ke depan, tapi saya ubah jadi salah itu proses belajar rasanya lebih ringan. Oke, ada lagi? Saya sering mikir semuanya bakal buruk, tapi setelah latihan lagi, saya sadar ternyata saya bisa mengatur pikiran begitu sedikit demi sedikit. Oke, baik, terima kasih. Yang kalian lakukan hari ini sudah sangat bagus. Refleksi ini menunjukkan bahwa kalian mampu mengenali pikiran negatif
lalu mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Mungkin belum sempurna, tapi perubahan kecil adalah langkah yang sangat besar. Ingat ya, berpikir positif itu bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi kalian bisa memilih cara yang lebih baik untuk melihat dan memahami masalah tersebut. Dan pola pikir bertumbuh, kalian semua hebat hari ini. Baik teman-teman, kita sudah mulai pada tahap akhir ya, kegiatan konseling kelompok hari ini. Terima kasih karena kalian sudah terbuka, sudah jujur, dan saling mendukung satu sama lain. Hari ini kita belajar bahwa setiap orang mempunyai pikiran yang negatif, tapi kita bisa memilih untuk mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Perubahan kecil yang kalian lakukan hari ini adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih percaya diri. Kakak harap kalian bisa mencoba latihan mengubah pikiran negatif menjadi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pola pikir yang positif itu bukan bakat, tapi keterampilan yang bisa dilatih terus-menerus. Kakak bangga kepada kalian semua, terutama kepada teman kalian, teman kita, yaitu Cynthia yang sudah berani jujur tentang kesulitan berpikir yang positif. Tapi ini bukan hal yang mudah, dan kalian sudah melakukannya dengan baik. Untuk kegiatan berikutnya, kita akan melihat apakah pola pikir yang positif ini sudah mulai kalian terapin. Kakak berharap kalian tetap semangat ya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Sama-sama, kalian hebat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.